Pernahkah kamu membayangkan bumi sebagai semacam makhluk atau lebih tepatnya entitas yang cerdas seperti memiliki pikiran dan naluri untuk bertahan hidup? Dan kalau dibayangkan seperti ini, rasanya seperti menonton film fantasi di mana planet tempat kita berpijak dan menjalani kehidupan sehari-hari tiba-tiba bangun menyadari dirinya nggak begitu menyukai manusia dan mengamuk. Semoga saja enggak ya. Tapi bukan skenario seperti itu yang sebenarnya kita bicarakan, lebih kepada gagasan bahwa segala bentuk kehidupan seperti mikroba dan tanaman bisa mengubah sebuah planet dan memberinya kehidupan. Ini seperti planet yang memiliki jiwa hijau. Metafora bumi sebagai planet yang hidup masuk akal. Makhluk di seluruh dunia merayap, berenang, berjalan, dan terbang di lapisan paling atas dari daratan, lautan, dan langit. Tumbuhan menutupi sebagian besar dunia kita, ditambah lagi adanya virus serta bakteri di dalam air, tanah, dan bahkan atmosfer. Sekarang bayangkan semua makhluk hidup di bumi seperti tanaman, hewan, dan mikroba sebagai sebuah tim raksasa yang bekerja bersama-sama. Mereka punya tugas berbeda-beda, tapi semua berperan dalam menjadikan planet ini tempat yang lebih baik untuk hidup. Sebagai contoh, tanaman menghasilkan oksigen yang kita hirup dan hewan membantu penyerbukan bunga. Bersama-sama, mereka membentuk biosfer bagaikan tim kehidupan di bumi. Dari situlah ide kecerdasan planet muncul. Seperti halnya individu dan kelompok bisa punya kecerdasan, begitu juga sebuah planet. Para peneliti percaya kita bisa mengukur kecerdasan planet dari kemampuannya untuk bisa terus bertahan. Dan seperti halnya manusia yang harus bekerja sama untuk bertahan hidup, kecerdasan kolektif sebuah planet diukur dari kemampuan seluruh kehidupan di dalamnya untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Planet ini seperti sebuah sistem kompleks yang tahu cara merawat dirinya sendiri. Sama seperti hutan bisa berbagi nutrisi melalui jaringan jamur bawah tanah rahasianya. Ini menjaga semua pohon tetap sehat. Kita bisa kok belajar banyak dari hutan. Kalau kita terjun ke dunia fantasi untuk mencari planet yang cerdas dan berakal, kita pasti akan memilih Mogo dari Green Lantern. Mogo adalah entitas planet yang bisa melakukan hal-hal seperti mengubah cuaca, serta memanipulasi gravitasi, pertumbuhan tanaman, maupun kondisi permukaan lainnya. Atau bagaimana dengan Pandora yang menakjubkan dari Avatar? Masih ingat adegan flora dan fauna yang memukau di sana dengan organ-organ yang menyerupai tentakel? Organ ini memungkinkan makhluk hidup untuk saling berhubungan satu sama lain pada tingkat saraf. Seakan seluruh planet ini merupakan satu otak raksasa dengan pohon-pohon, makhluk-makhluk, dan bagian lainnya sebagai sel-selnya. Kita masih jauh dari itu, tapi tetap menyenangkan untuk dibayangkan. Saat ini, peradaban kita masih dalam tahap yang disebut para ilmuwan sebagai teknosfer yang belum matang. Artinya, kita masih terlalu fokus pada penggunaan teknologi yang tidak selalu berdampak baik bagi planet kita. Kita nggak memiliki kecerdasan planet atau pemahaman kolektif tentang apa yang perlu dilakukan untuk membuat planet ini lebih baik. Sebaliknya, kita hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi kita belum sampai pada tahap terburuk sih. Para peneliti telah memetakan 4 tahap masa lalu dan masa depan bumi untuk menjelaskan bagaimana kecerdasan planet bisa berdampak pada masa depan jangka panjang umat manusia. Tahap pertama disebut biosfer yang belum matang. Ini masa ketika kehidupan pertama kali dimulai di bumi miliaran tahun yang lalu. Hanya ada mikroba di tanah gundul tanpa vegetasi, tidak ada umpan balik global yang berarti mikroba-mikroba ini belum bisa memberi pengaruh pada bumi, atmosfer, atau sistem lainnya. Tahap kedua adalah biosfer matang, sekitar 2,5 miliar hingga 540 juta tahun yang lalu, saat benua-benua yang stabil terbentuk dan biosfer mulai memiliki pengaruh kuat terhadap bumi. Tahap ketiga dikenal sebagai teknosfer yang belum matang adalah masa kita berada sekarang dengan sistem komunikasi, teknologi, transportasi, listrik, dan komputer yang saling terhubung serta mengambil sumber daya dari sistem bumi dan memengaruhi biosfer. Tahap keempat yang juga dikenal sebagai teknosfer matang adalah target bumi di masa depan. Ini berarti teknologi akan memberi manfaat bagi seluruh planet. Kita akan menggunakan bentuk energi yang berkelanjutan seperti tenaga surya. Kecerdasan planet adalah tanda planet yang matang dan para peneliti tengah berupaya mencari cara untuk mencapainya.
Jadi hal-hal yang kita lakukan pada tingkat individu juga penting loh. Aktivitas kolektif kehidupan seperti mikroba atau tanaman bisa mengubah sebuah planet dan menjadikannya lebih dari sekedar batu tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Melalui biosfer, planet tempat tinggal kita menemukan cara untuk menopang kehidupan miliaran tahun yang lalu dan masih terus berlanjut. Sekarang kita perlu mencari cara untuk memiliki sistem pemeliharaan mandiri yang serupa, tapi kali ini dengan teknosfer. Sulit untuk membayangkan planet-planet sebagai entitas seperti Pandora atau dunia imajiner lain di luar sana. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, planet terbentuk dari kumpulan berbagai materi seperti batuan, gas, dan cairan di sekeliling bintang baru. Ini ibarat acara pertemuan keluarga besar dan semua yang hadir membawa bahan makanan berbeda untuk dijadikan satu masakan lezat. Seperti halnya bahan-bahan tersebut tidak akan tiba-tiba berubah menjadi makhluk hidup, materi-materi yang membentuk sebuah planet juga tidak akan langsung berubah menjadi entitas dengan kesadaran diri. Di bumi, setelah miliaran tahun reaksi kimia yang rumit, beberapa molekul mulai mereplikasi diri dan membawa informasi. Begitulah awal mula kehidupan di planet kita, dan bumi adalah satu-satunya contoh yang kita punya. Alasan keduanya, bayangkan kamu punya kebun luas yang kamu tanami banyak jamur atau bakteri, berharap mereka menjadi cerdas dan membantumu merawat kebun tersebut. Tapi jamur dan bakteri tidak memiliki otak seperti kita. Lagi pula mereka nggak butuh itu. Memiliki otak yang besar juga sangat berat bagi hewan. Butuh banyak energi untuk membuat otak tetap berfungsi. Jadi hewan hanya menjadi sepandai yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang di lingkungan mereka. Anjing dan kucing cukup pintar karena mereka harus bisa menghindari bahaya dan mencari makanan, dan mereka tidak butuh kecerdasan seperti manusia untuk hal-hal seperti membangun rumah, membuat karya seni, atau menciptakan teknologi baru. Jadi akan sulit untuk membuat semua makhluk hidup dan tanaman untuk memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Alasan ketiga, kenapa sebuah planet akan sulit untuk menjadi suatu entitas adalah aturan utama dari dunia hewan, yaitu sintasan yang paling layak. Setiap makhluk bersaing untuk mendapatkan sumber daya seperti air, makanan, dan ruang. Tidak hanya spesies berbeda yang bersaing satu sama lain, tapi juga individu-individu dari spesies yang sama. Bayangkan kepiting biola yang berebut wilayah di pantai, atau kawanan serigala yang berebut mangsa, atau aku saat melihat tempat kosong di pantai yang ramai. Persaingan semacam ini bukanlah dasar yang baik untuk kerjasama global. Ada beberapa pengecualian untuk aturan ini, misalnya pada semut. Mereka bukan makhluk paling cerdas di bumi, tapi ketika berkumpul dalam koloni, mereka bisa melakukan hal-hal luar biasa, seperti mengumpulkan makanan yang jauh lebih besar dari tubuhnya, membangun sarang, membesarkan anak-anaknya, dan bahkan bercocok tanam. Bahkan mereka beraktivitas seperti superorganisme yang disebut pikiran sarang, di mana setiap semut bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Serangga seperti lebah dan semut sangat altruis dan bekerja sama untuk memastikan ratu mereka bereproduksi. Jika satu koloni semut yang besar mengambil alih seluruh planet kita, mereka bisa bertindak dalam satu pikiran dan bekerja untuk kepentingan koloni serta planet sampai kehabisan sumber daya. Tapi pada kenyataannya, sulit untuk membayangkan ada organisme, bahkan superorganisme, yang bisa mencapai tingkat kesadaran diri dan pikiran seperti itu. Terakhir, bagaimana cara kita untuk tetap terhubung? Dalam hal komunikasi, semut menggunakan feromon. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya kalau semua planet di tata surya kita seukuran bumi? Yuk kita selami skenario yang menarik ini. Ayo kita bayangkan seperti apa rupa setiap planet andai ukurannya sebesar planet biru kesayangan kita ini. Akankah lanskap Mars yang tandus dan merah tiba-tiba menjadi oasis hijau yang rimbun? Akankah Jupiter, si planet gas raksasa, akan lenyap begitu saja? Dan bagaimanakah dampaknya terhadap tata surya kita secara keseluruhan? Apakah kita semua akan binasa? Kencangkan sabuk pengamanmu dan mari kita cari tahu. Planet pertama dalam daftar kita adalah Merkurius, planet terkecil di tata surya kita. Tapi sekarang lupakan Merkurius yang mirip bulan. Sebagai gantinya, bayangkan dirimu berada di atas api super panas dan dinamis.
Ada banyak kawah dan gunung berapi aktif di sekelilingmu. Dan tepat di depanmu ada matahari yang sangat besar, terang dan menyilaukan. Sungguh menakutkan. Sekarang kita uraikan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, seiring bertambahnya ukuran Merkurius, massa dan gravitasinya pun bertambah. Kalau begini, ada kemungkinan Merkurius akan memiliki lebih banyak atmosfer. Suhu di Merkurius sangat ekstrim, tidak hanya karena jaraknya sangat dekat dengan matahari, tapi juga karena atmosfernya sangat tipis. Jadi, pada siang hari, suhu di sana mencapai 430 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhunya menjadi sangat dingin, mencapai minus 180 derajat Celcius. Tapi saat gravitasinya lebih kuat, Merkurius bisa memiliki atmosfer yang lebih tebal. Jadi panasnya akan terdistribusi dengan lebih baik ke seluruh planet. Dan atmosfer bukan satu-satunya yang membuatnya lebih panas. Kalau Merkurius membesar, maka planet ini mungkin akan mengalami peningkatan panas internal akibat tekanan gravitasi. Dan secara hipotesis, aktivitas tektoniknya bisa meningkat. Dengan kata lain, pemandangannya lebih menarik dengan lebih banyak gunung dan gunung berapi yang sangat aktif. Selamat, kamu telah mengubah Merkurius menjadi seperti Venus. Semua perubahan ini tentu saja nggak menyenangkan bagi kita. Sekarang akan lebih sulit untuk mengirim wahana antariksa ke sana. Jadi, lebih baik Merkurius tetap seperti sekarang saja, kecil, tenang, dan membosankan. Itu berbanding terbalik dengan planet berikutnya, Venus. Lalu apa yang akan terjadi pada Venus jika ia seukuran bumi? Jawabnya, nggak ada. Sama sekali nggak ada yang berubah. Itu karena ukuran Venus sudah hampir sama dengan bumi. Venus bahkan disebut kembaran bumi, tapi itu hanya sebatas sebutan saja. Kenyataannya, keduanya sangat berbeda. Venus juga dikenal sebagai bintang kejora karena sangat terang dan terlihat di langit. Tapi jangan biarkan keindahannya menipumu. Planet ini adalah salah satu tempat paling tidak ramah di tata surya kita. Permukaannya lebih panas dari pizza yang baru matang, sekitar 480 derajat Celcius. Dan diselimuti awan asam sulfat tebal yang bisa melarutkan manusia yang coba-coba mengunjunginya. Jadi, maaf, kamu nggak bisa jalan-jalan ke sana dalam waktu dekat. Yuk beralih ke planet yang nggak seperti Venus, berpotensi menjadi rumah baru bagi kita, yaitu Mars. Bayangkan kamu berdiri di permukaan Mars, menyaksikan matahari terbenam berwarna biru dan menghirup udara yang menyegarkan. Ya, kamu nggak salah dengar, udara. Selain itu, kamu bisa dikelilingi tanaman, hewan, dan merasa seperti sedang di bumi. Tapi bagaimana bisa? Mars yang lebih besar akan memiliki medan magnet dan gravitasi lebih kuat. Hal ini membuat atmosfernya lebih tebal dan padat. Dan kemungkinan besar Mars akan memiliki lebih banyak gas, termasuk oksigen. Wah, asik! Selain itu, atmosfer yang lebih padat bisa mendistribusikan panas ke seluruh planet. Jadi, Mars bisa menjadi lebih hangat dan nyaman. Dan perubahan yang paling penting adalah air dalam wujud cair. Mars sebenarnya memiliki sejumlah air beku di kutub-kutubnya dan di reservoir bawah permukaannya. Tapi dengan tarikan gravitasi yang lebih kuat, Mars mungkin bisa menstabilkan air berwujud cair di permukaannya. Hore! Tapi nggak semuanya menyenangkan. Mars baru juga akan punya sifat vulkanis. Mars sudah aktif secara geologis, tapi sekarang panas dan tekanan internalnya akan meroket. Itu artinya letusan gunung berapi akan lebih sering terjadi dan lebih dahsyat. Bayangkan betapa serunya menyaksikan letusan seperti itu di planet lain. Itu kalau kamu berhasil lolos dari dampaknya. Secara umum planet ini bisa menjadi lebih hijau dan subur, tapi nggak lebih aman. Tapi tetap saja menyenangkan untuk bisa melihatnya. Sekarang saatnya beralih ke planet-planet raksasa di tata surya kita. Dan kalau tadi kita memperbesar planet-planet sebelumnya, sekarang saatnya kita memperkecil sisanya. Andai Jupiter menjadi 11 kali lebih kecil, wah, itu bakal jadi bencana. Hal pertama yang akan kita sadari adalah perubahan gravitasi. Dan kita menyadarinya karena tidak ada pilihan lain selain pindah ke tempat lain. Jupiter mengalami 30-100 tabrakan dengan asteroid besar setiap tahunnya. Semua itu terjadi karena gravitasi Jupiter sangat kuat yang menarik benda-benda angkasa itu dan melindungi kita.
Tapi sekarang si kakak yang melindungi kita berubah menjadi bayi kecil. Katakan hai pada sekumpulan asteroid. Oh, dan ucapkan selamat tinggal kepada Jupiter. Planet ini dikenal akan atmosfernya yang tebal dan berputar-putar. Tapi dengan tarikan gravitasi yang lebih lemah, Jupiter mungkin akan kesulitan untuk tetap di posisinya. Jadi, seiring waktu, Jupiter perlahan lepas ke ruang angkasa, meninggalkan atmosfer tipis yang sebagian besar terdiri dari nitrogen dan oksigen. Kita juga harus mengucapkan selamat tinggal pada penampakan ikonik planet raksasa lainnya, yaitu Saturnus. Perbedaan yang paling mencolok adalah hilangnya cincin yang terkenal itu. Tersusun dari partikel-partikel kecil es dan batuan, cincin-cincin Saturnus merupakan ciri khasnya. Tapi dengan gravitasi sama dengan bumi, partikel penyusun cincin-cincinnya akan jatuh ke planet ini atau berhamburan di luar angkasa. Sayang sekali. Saturnus juga merupakan planet gas raksasa sama seperti Jupiter. Atmosfernya sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Tapi, jika ukurannya sebesar bumi, gas-gas itu akan terkompresi karena gravitasi yang meningkat. Hal ini akan membuat Saturnus menjadi lebih padat. Artinya, ukuran dan bentuk Saturnus secara keseluruhan akan berubah. Menurut teori, jika Saturnus dipadatkan terlalu keras, maka ia bisa menjadi katai coklat. Katai coklat adalah jenis bintang gagal yang kekurangan massa untuk menampung fusi nuklir, tapi memancarkan panas dan cahaya. Jadi, Saturnus bisa saja bukan lagi sebuah planet. Cuaca di sana mungkin juga akan berubah. Semua badai ganasnya seperti badai heksagonal yang terkenal di kutub utaranya akan menjadi lebih lemah dan lebih tenang. Raksasa berikutnya adalah Uranus. Mari kita coba mengecilkan si malang ini. Pertama, gravitasi permukaan Uranus akan jauh lebih lemah daripada sekarang. Atmosfernya juga mungkin akan berubah. Jadi Uranus berukuran lebih kecil, atmosfernya akan lebih tipis dan gas-gas yang dikandungnya berbeda. Planet ini cukup dingin dengan suhu rata-rata minus 214 derajat Celcius. Tapi jika ukurannya sebesar bumi, planet ini mungkin akan sedikit lebih hangat karena rasio volume dan luas permukaannya lebih kecil. Tapi jangan terlalu senang dulu. Planet ini akan tetap jauh lebih dingin daripada tempat terdingin di bumi. Seperti yang kalian lihat, planet-planet gas raksasa nggak mudah dalam menghadapi penyusutan, kecuali mungkin salah satunya. Anehnya, Neptunus kecil akan menjadi lebih bersahabat. Sebagai permulaan, Neptunus kecil mungkin akan jadi planet berbatu dengan atmosfer sangat tipis. Artinya, Neptunus bukan lagi planet gas raksasa, melainkan planet yang lebih mudah untuk ditinggali manusia dan makhluk hidup lainnya. Bicara soal pergerakan, karena ukurannya yang lebih kecil, gravitasi di Neptunus baru ini hampir sama dengan gravitasi bumi, sehingga kita akan lebih mudah berjalan dan melompat-lompat. Gak akan melayang-layang lagi ke angkasa. Atmosfer asli Neptunus sangat tebal, sampai-sampai kamu hampir gak bisa melihat tangan di depan wajahmu. Dan tekanan permukaannya sekitar 100 kali lipat atmosfer bumi. Tapi, Neptunus yang baru akan jauh berbeda, dengan atmosfer jauh lebih tipis dan tidak terlalu padat. Walaupun masih mengandung metana, air dan amonia, jumlahnya gak sebanyak sebelumnya. Terakhir soal suhunya. Oke, disinilah kamu di tengah samudra. Samudra ini tak berujung, tapi kamu tak bisa melihatnya karena ada kabut tebal di sekitarmu. Awan tebal menyembunyikan matahari yang besar, namun redup. Ini siang atau malam? Kamu nggak tahu, cuma ada kabut abu-abu di sekitarmu. Kamu sendirian, meski kamu mencoba menyelam setelah beberapa jam, kamu masih nggak bisa melihat dasarnya. Dan begitulah planet air pada umumnya. Kedengarannya memang agak suram ya, tapi nggak seburuk itu kok. Dunia air ini lebih menarik daripada kelihatannya, jadi mari kita kenali lebih dekat. Planet samudra adalah planet yang sesuai tebakanmu, sebagian besar terdiri dari air, es, dan mungkin sedikit bebatuan. Coba ingat kembali samudra di bumi, kedalamannya yang mengerikan, Palung Mariana, dan lainnya. Nah, sekarang bisakah kamu menebak berapa banyak ruang yang dibutuhkan seluruh air di bumi? 0,025%. Benar,
Sekarang coba bayangkan dunia yang terdiri dari 40-60% air. Kalau kamu menyelam ke sana, kedalamannya bisa lebih dari 95 km. Dibandingkan dengan ini, kedalaman 9,6 km, Palung Mariana kita nggak ada apa-apanya. Dan yap, tekanan di sana amat sangat besar, bisa mencapai 20.000 atmosfer bumi. Sangat menghancurkan. Meski terdengar menakutkan, mengetahui lebih banyak tentang planet-planet ini masih sangat menarik. Untungnya menurut perhitungan para ilmuwan, mungkin ada banyak planet seperti itu di galaksi kita. Jadi kamu nggak perlu pergi jauh-jauh, kamu bisa menemukan planet air ini di tata surya kita. Bukan planet tentunya, melainkan bulannya. Jupiter punya Ganymede dan Callisto, sementara Saturnus punya Titan dan Enceladus. Samudranya bisa mencakup hingga 30% masa bulan-bulan ini. Meski begitu, kita belum tahu apakah samudra ini tertutup lapisan es yang tebal atau tidak. Tapi kita telah menemukan beberapa planet samudra murni. Ini terjadi karena kondisi keberadaan planet-planet ini sangat spesifik. Misalnya, planet ini seharusnya berukuran 6-8 kali lipatnya bumi. Kalau lebih kecil, permukaannya akan berbatu. Tapi kalau lebih besar, itu akan berubah menjadi raksasa gas. Pada saat yang sama, planet ini harus berada di zona layak huni bintangnya. Kalau sedikit lebih jauh, planet ini berubah menjadi raksasa es atau bumi super yang dingin. Jadi ya, planet-planet ini punya banyak syarat. Kita mulai menjelajahi planet-planet ini pada tahun 1970-an. Namun sejak itu, kita hanya menemukan beberapa tapi masih sangat menarik. Planet pertama adalah Gliese 1214b. Itu adalah planet samudra pertama yang kita temukan. Awalnya para ilmuwan cuma melihat titik kecil yang redup. Titik ini ternyata adalah bintang katai merah Gliese 1214. Bintang yang biasa-biasa aja ini berukuran 5 kali lebih kecil dibanding matahari kita dan 300 kali lebih redup. Para ilmuwan gak terlalu memperhatikannya, tapi pada tahun 2009 mereka menyadari bintang ini punya satu planet dan planet ini ternyata agak aneh. Bumi super ini 2,5 kali lebih besar dari bumi dan 6,5 kali lebih berat. Tapi pada saat yang sama, kepadatannya sangat kecil dan gravitasinya hampir sama dengan planet kita. Dengan kata lain, hampir nggak ada batu dan logam di sana. Tapi itu juga bukan raksasa gas, jadi hanya ada satu pilihan yang tersisa. Planet ini tertutup air dan es. Dan begitulah cara kita menemukan planet samudra pertama. Sebenarnya kita cuma berasumsi planet itu terdiri dari air karena itulah hasil perhitungan matematisnya. Faktanya, planet ini agak membingungkan, sulit untuk dijelajahi, dan sejauh ini para ilmuwan belum bisa menemukan apapun di sana. Nggak ada hidrogen, helium, air, nihil. Alasannya lapisan luar atmosfer planet ini sangat padat dan menyembunyikan komposisinya dengan sempurna. Tapi meski begitu, itu mungkin dunia air. Gliese 1214b sangat dekat dengan bintangnya. Jaraknya cuma 0,014 unit astronomi, kurang dari jarak antara bulan dan kita. Setahun di sana berlangsung selama 36 jam dan suhunya sangat liar. Para ilmuwan berpendapat bahwa suhu rata-rata di sana bisa mencapai 120 sampai 280 derajat Celcius. Fiuh, panas banget! Ingat deskripsi menyeramkan di awal tadi? Sebenarnya menghabiskan waktu di Gliese 1214b bakal agak berbeda, lebih mirip berenang di ketel uap. Karena suhu yang super besar, samudra di permukaan ini akan terus-menerus dalam keadaan mendekati titik didih tanpa benar-benar mencapainya. Jadi, bayangkan kamu turun ke permukaan planet ini, terbang menembus awan uap, kemudian kamu tiba-tiba masuk ke dalam air. Apa? Tapi kapan kamu masuk? Ini terjadi karena batas antara uap dan air di Gliese 1214b sangat tidak jelas. Kamu jelas nggak bakal bisa berenang ke dasar samudra ini, tapi kemungkinan besar bagian bawahnya ditutupi lapisan es panas yang sangat tebal. Ini seperti es biasa, tapi nggak begitu memedulikan hukum fisika. Jadi es ini nggak meleleh meski terpapar suhu yang sangat besar. Dan ketebalan es ini bisa mencapai 4.800 km. Jadi, sekian cerita Gliese 1214b yang menyeramkan dan nggak ada Airbnb di sana. Nah, meski kita nggak bisa menjamin 100% bahwa ini adalah dunia air, kita masih punya kandidat lain untuk posisi ini.
Planet yang baru ditemukan ini bernama TOI 1452b. Planet yang terletak di konstelasi Naga ini berjarak hampir 100 tahun cahaya dari kita. Planet ini ditemukan menggunakan teleskop TESS oleh sekelompok peneliti dari Universitas Montreal. Planet ini juga termasuk dalam kelas bumi super, ukurannya 7 kali lebih besar dari bumi, tapi 48 kali lebih berat. Sekali lagi, kepadatannya sangat rendah, karenanya para ilmuwan menduga bahwa hampir seluruh planet ini terdiri dari samudra raksasa. Di sini kita sedikit lebih beruntung nih. Dunia ini bukan cuma genangan air raksasa dan es tebal. Di planet ini mungkin ada permukaan berbatu jauh di bawah air seperti di samudra pada umumnya. Tapi jangan terlalu heboh dulu deh. Samudra ini bakal sangat berbeda dari yang kita kenal. TOI 1452b juga mengorbit Katai Merah kecil. Dan bukan cuma satu, melainkan 2 sekaligus. Pada saat yang sama, jika planet sebelumnya dekat dengan mataharinya, planet ini sebaliknya amat sangat jauh. Jaraknya 2,5 kali lebih jauh dari bintangnya daripada jarak Pluto dari matahari. Dan kecepatannya sangat tinggi, setahun di sana hanya berlangsung selama 11 hari. Tapi kita masih belum tahu banyak hal tentang planet ini. Kita mungkin akan mendapatkan informasi baru saat para ilmuwan mengamatinya dari teleskop James Webb. Nah, sekian ya. Bentar, kamu ngarep lebih banyak. Oke, kalau gitu aku tahu pertanyaan yang paling kamu nantikan. Apa ada kehidupan? Ya, ini pertanyaan yang agak sulit sih. Kita semua tahu bahwa air berarti kehidupan, dan selain itu planet-planet ini berada di zona layak huni bintangnya. Jadi, berpotensi, ya, mungkin ada kehidupan. Bukan peradaban penuh pastinya, melainkan bakteri, ikan, dan monster raksasa yang seram. Emang apa salahnya? Tapi ini agak mustahil. Air saja nggak cukup untuk menciptakan kehidupan meski sangat penting. Harus ada unsur mikro dan mineral di sana. Tapi sayangnya, untuk sebagian besar planet air, komposisinya hanya terdiri dari air dan es yang sangat tebal. Nggak ada mineral di sana. Tapi jangan nyerah, masih ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, ada meteorit dan komet. Keduanya bisa membawa mineral yang diperlukan ke planet ini. Makin sering mereka menabraknya, makin tinggi kemungkinan mereka. Ceritanya kamu lagi naik pesawat luar angkasa dengan kecepatan 290.000 km per jam. Pesawatmu terus melesat, hampir sengebut kecepatan cahaya. Dan kali ini kamu bisa duduk manis sambil menikmati perjalanan panjangmu selama lebih dari 90 tahun. Tapi kayaknya mending pakai kapsul cryo aja ya, biar kamu nggak cepet bosen. Intinya kamu perlu terbang selama hampir seabad dengan kecepatan cahaya untuk sampai di eksoplanet misterius ini. Di antara banyak planet yang udah ditemukan, planet ini bisa ngebantu proses pencarian kehidupan di luar angkasa. Bentuknya kelihatan seperti bola biru gelap dan nama teknisnya kompleks banget. Planet seukuran Neptunus ini mengorbit bintang kecil kelas M alias Katai Merah. Jarak planet ini ke bintang induknya 8 kali lebih dekat dari jarak bumi ke matahari. Tapi permukaannya nggak diselimuti magma membara. Suhu di dalamnya juga relatif rendah atau hampir sama dengan suhu di bumi. Hal ini bisa terjadi karena Katai Merahnya nggak sepanas matahari kita, tapi menariknya atmosfer planet ini terdiri dari uap air atau helium atau mungkin helium hidrogen. Para ilmuwan belum bisa mastiin sih, tapi mereka masih terus mengamatinya. Berarti kalau di atmosfernya terdapat air, planet ini bisa ngebentuk kehidupan. Kemungkinan besar sih nggak akan ada makhluk hidup besar, tapi keberadaan bakteri mikroskopis pun bisa jadi temuan besar. Para saintis juga terus mengamati planet ini karena mereka tertarik dengan asal-muasalnya. Setelah nemu zat penyusun atmosfernya, mereka akan tahu proses pembentukan objek langit di sekitar Katai Merah. Dengan begini, kita akan lebih memahami cara kerja alam semesta. Kalaupun di planet misterius ini ada kehidupan, para saintis nggak akan bisa mindahin makhluk hidupnya ke bumi kemudian menganalisisnya. Nah, untungnya di dekat bumi masih ada objek besar yang bisa dihuni mikroba dan lokasinya masih ada di tata surya kita. Pada tahun 2020, para saintis mendeteksi senyawa gas misterius di atmosfer Venus. Dan ternyata senyawa itu berupa residu fosfin. Penemuan ini dinilai penting karena zat fosfin juga ada di bumi di dekat mikroba. Mereka juga nemu fosfin di dalam tubuh penguin. Kemudian banyak orang mulai berteori kalau hewan ini berasal dari Venus. Pastinya itu cuma cocok logi dong. Zat fosfin juga bisa ditemukan di rawa-rawa dan kubangan lumpur.
Penemuan residu fosfin di planet lain langsung menggemparkan publik. Hal ini dianggap aneh karena di permukaan Venus kemungkinan besar nggak ada kehidupan. Suhu dan tekanannya sangat tinggi, tapi kondisi di atmosfer Venus nggak segloomy itu kok. Bahkan diperkirakan di situ ada sejumlah mikroba. Para ilmuwan juga tahu kalau di Venus sering terjadi erupsi, dan erupsi ini diprediksi bisa menghasilkan unsur kelumit fosfin. Kalau memang benar, berarti di permukaan Venus kemungkinan nggak ada kehidupan. Mereka rela menggelontorkan banyak biaya untuk terus mengamati si kembaran bumi. Oke lah, mending kita balik lagi ke ruang angkasa. Selama 20 tahun terakhir ini, para saintis telah nemu eksoplanet di berbagai tempat. Ada yang mengorbit katai kecil, ada juga yang mengitari bintang raksasa. Tapi ada juga yang cuma sendirian. Planet ini terlunta-lunta di ruang angkasa tanpa bintang induk. Dan menariknya lagi, para saintis belum bisa nemu sistem planet yang mirip kayak tata surya kita. Jarak eksoplanet ke bintang induknya bervariasi, ukuran dan masanya juga nggak sama seperti planet di tata surya kita. Semua planet ini dinamakan eksoplanet karena letaknya di luar tata surya kita. Objek angkasa lain yang juga menarik adalah bumi super. Planet yang masuk dalam kategori ini punya bobot antara 2-10 kali massa bumi dan mendapat energi dari suatu bintang. Di luar itu, karakteristiknya nggak mirip bumi. Bumi super terdiri dari gas, batu, air, es, api, asam, kaca, atau berlian. Dan para ilmuwan belum bisa nemu bumi super yang kondisinya layak huni bagi manusia. Penyebabnya bukan karena planetnya yang nggak cocok ditinggali, tapi karena tubuh kita cuma bisa beradaptasi dengan kondisi di bumi. Kita belum tahu banyak soal bumi super. Objek angkasa ini punya energi yang melimpah karena masanya juga besar. Energi yang terlepas mampu memicu gempa dan erupsi gunung berapi, dan planet ini juga diterjang badai setiap hari. Satu hari di situ berkali-kali lipat lebih lama dari 24 jam di bumi. Kamu sudah ada di pesawat luar angkasa lagi menuju bumi super, dan akhirnya kamu bisa ngelihat bola besar berwarna jingga terpampang nyata di hadapanmu. Setelah mengenakan baju astronot, kamu masuk ke kapsul luar angkasa. Tapi kemudian kamu berubah pikiran. Ternyata seisi planetnya mirip banget kayak bola api yang membara. Kalaupun berpenghuni, planet itu pasti didiami makhluk hidup tangguh. Dan kamu nggak masuk dalam kategori ini, jadi sebaiknya cari bumi super lain aja lah. Setelah terbang beberapa tahun cahaya, kamu ngelihat bola raksasa yang lebih ramah, tapi lokasinya berjauhan dari bintang induknya. Suhu di situ pasti sangat dingin, sampai-sampai molekul pun bisa beku. Dan suhu di Antartika ternyata jauh lebih panas daripada di bumi super ini. Kamu ngelanjutin perjalananmu dan akhirnya nemu spot yang sangat cocok. Planet ini 3 kali lebih berat dan 2 kali lebih besar dari bumi. Di dalamnya terdapat batu, gas, dan mungkin juga air. Kamu mulai nurunin pesawatmu, naik ke kapsul transport, ngebuka pintunya, dan melangkah keluar. Tapi kakimu tiba-tiba terasa berat dan badanmu makin melar, seolah-olah kamu lagi menggendong kotak batu bata di punggungmu. Cuma jalan beberapa langkah aja, kamu langsung ambruk. Biang keroknya tentu saja gravitasi, dan semakin berat bumi supernya, makin besar juga gaya gravitasinya. Kamu langsung tersungkur dan semua ototmu udah nggak kuat lagi. Kenaikan gravitasi juga menyebabkan fluktuasi lempeng tektonik, sehingga planet ini sangat sering dilanda gempa dan tanah longsor. Permukaannya yang berbatu-batu terus berganti rupa, jadi kalau kamu mau hidup di sini, kamu harus bikin teknologi baru untuk mendirikan rumah. Kamu masuk lagi ke kapsulmu dan menjauh dari situ. Tapi ternyata pesawatmu nggak bisa terbang terlalu jauh. Gravitasi planet menarikmu lagi ke arahnya, dan dengan bahan bakar yang tersisa, kamu mencoba melawan gaya gravitasi dan akhirnya bisa keluar dari atmosfer planet. Tapi masalah lain udah menghadangmu. Di hadapanmu ada meteorit tuh. Gaya gravitasi tadi nggak cuma menarik pesawatmu, tapi juga objek luar angkasa raksasa yang melintas. Asteroid besar bisa melenceng dari jalur awalnya karena ketarik oleh gaya gravitasi bumi super. Batuan luar angkasa ini bisa menggempur sang planet dalam bentuk hujan meteor. Dan karena kecepatan jatuhnya lebih ngebut, efek yang ditimbulkan juga jauh lebih destruktif.
Itu belum seberapa loh. Petaka terburuk yang bisa menghantui bumi super yaitu penyumbatan inti planet akibat tekanan ekstrim. Ratusan miliar ton batu padat bisa menekan bagian inti. Padahal inti planet harus selalu bergerak saat menjalankan fungsi utamanya, yaitu membuat medan magnetnya tetap berfungsi. Badai surya dan radiasi kosmik bisa menyebabkan masalah serius bagi seluruh kehidupan di permukaan planet. Kalau di bumi, badai ini bisa mengacaukan pengoperasian perangkat elektronik dan mempengaruhi kesehatan kita. Hal ini bisa terjadi meski medan magnetnya cuma bolong sedikit. Lalu apa jadinya ya kalau seluruh pelindungnya tiba-tiba lenyap? Energi dari bintang terdekat dan radiasi kosmik dari jauh akan langsung menghancurkan bumi super sehingga kehidupan di dalamnya akan musnah. Hal seperti ini bisa terjadi di bumi super yang kondisinya laik huni. Dan planet kayak gini sangat sedikit. Kondisi di kebanyakan permukaan dan atmosfer bumi super nyeremin banget. Bahkan ada loh yang atmosfernya super ngebul sampai bisa ngelelehin logam. Angin panasnya bisa ngancurin semua zat padat menjadi molekul. Dan bumi super ini lebih mirip kayak bintang, jadi nggak sekedar planet biasa. Ada juga bumi super yang seluruh permukaannya diselimuti air. Di situ nggak ada daratannya sama sekali karena lautannya terus-terusan membanjiri daratan. Di bawah airnya juga ada gunung berapi yang terus meletus dan ngeluarin banyak magma. Saking beratnya, posisi planet ini jadi agak miring. Waduh, meleot nggak tuh? Saat planet ini berotasi, airnya ikut muter dan memicu tsunami dahsyat. Bahkan gelombangnya bisa melebihi tinggi gunung Everest. Lalu gimana dengan bumi super yang dihujani berlian atau asam sulfat ya? Di suatu eksoplanet, angin meniupkan serpihan kaca ke permukaannya. Dan di situ ada banyak panas yang bercampur dengan pasir. Makanya saat terbakar oleh udara panas, partikel pasir ini berubah menjadi kaca. Di antara semua planet yang udah ditemukan, cuma bumi yang paling nyaman. Tapi bagi organisme lain yang ada di seberang galaksi, planet kita mungkin kelihatan mencekam. Eksoplanet adalah semua planet yang ada di luar tata surya kita. Sebagian ada yang melayang-layang bebas atau disebut dengan planet pengembara. Ada yang bergerak mengelilingi pusat galaksinya. Ada juga yang mengorbit 1 atau 2 bintang induk. Untuk pertama kalinya, para astronom menemukan eksoplanet pada tahun 1990-an. Sejak saat itu, para ilmuwan telah menemukan ribuan planet seperti ini. Dan sekarang, kamu juga bisa mengamatinya. Oh iya, ada bocoran nih, beberapa eksoplanet kelihatan cukup aneh. Ada juga eksoplanet lain yang menyerupai bumi dan mungkin bisa mendukung terbentuknya kehidupan. Eksoplanet terdekat dengan bumi adalah Proxima Centauri b dan jaraknya cuma 4,2 tahun cahaya dari bumi. Baru-baru ini, para astronom telah mengamati kalau planet ini kemungkinan menyerupai bumi, bahkan lebih dari yang mereka duga sebelumnya. Ukurannya cuma 17% lebih berat dari planet asal kita. Planet ini mengorbit bintang yang lebih redup dan lebih ringan dari matahari. Proxima Centauri b berada di tengah zona laik huni bintang tersebut. Berarti kemungkinannya ada air berwujud cair dan mungkin di situ ada kehidupan. Rupanya, eksoplanet tersebut terkunci secara pasang surut dengan bintang induknya. Artinya, salah satu sisinya selalu menghadap ke sang bintang dan di sisi lainnya selalu gelap gulita. Para ilmuwan belum mengetahui keberadaan atmosfer di planet ini. Objek antariksa ini melintas terlalu dekat dengan bintangnya dan menyelesaikan satu orbitnya selama 11 hari di bumi. Radiasi dari bintang induk mungkin telah menarik udara planet menjauhnya. Kalau memang begitu, Proxima Centauri b gak akan mungkin memiliki air berwujud cair di permukaannya. Gliese 832c berjarak 16 tahun cahaya dari bumi. Dalam hitungan kosmik, jarak segini bisa dibilang sangat dekat sekali. Eksoplanet ini 5 kali lebih besar dari bumi dan bergerak lebih dekat ke bintang induknya. Itu sebabnya 1 tahun di situ cuma berlangsung selama 36 hari. Tapi karena bintang ini termasuk bintang katai merah yang jauh lebih dingin dan redup dari matahari, Gliese 832c mendapat cahaya dan panas sebanyak planet kita. Tapi masih belum diketahui pasti kemiripan antara Gliese 832c ini dengan bumi. Mungkin planet ini punya atmosfer yang jauh lebih tebal, sehingga menciptakan efek rumah kaca secara besar-besaran. Fenomena ini bisa terjadi saat planet menyerap lebih banyak panas dari bintang induknya, bahkan melebihi dari jumlah yang bisa dilepaskan kembali ke luar angkasa. Jadi, Gliese 832c ini lebih mirip dengan Venus yang membara dibandingkan dengan bumi yang relatif dingin. Planet mirip bumi lainnya
TOI 700D berjarak 100 tahun cahaya dari kita, tepatnya di konstelasi Dorado. Planet ini mengorbit bintang Katai kecil dan agak dingin, yang kurang lebih 40% lebih besar dan lebih berat dari matahari. Suhu di permukaannya setengah kali dari suhu bintang kita. Planet terluarnya yaitu TOI 700D, hampir seukuran bumi. Planet ini juga berada di zona laik huni bintang induknya. Suar dari TOI 700 nggak mencapai planet ini, sehingga semakin membuka peluang kalau eksoplanet ini laik huni. Dengan kata lain, planet tersebut berpotensi mampu membentuk dan mempertahankan kehidupan. Para ilmuwan belum tahu pasti kondisi di permukaannya, tapi salah satu simulasi komputer yang mereka buat menunjukkan kalau planet tersebut diselimuti lautan. Objek antariksa ini punya atmosfer yang sangat padat, dan sebagian besarnya terdiri dari karbon dioksida. Para astronom mengira atmosfer serupa berada di sekeliling Mars saat planet ini masih muda. Tapi model 3D lain menunjukkan TOI 700D sebagai planet tanpa awan di seluruh permukaannya. Mungkin bumi kita juga akan seperti ini kalau nggak tertutup oleh lautan. Angin di TOI 700D bergerak menjauh dari sisi malamnya, lalu bertemu di area yang langsung menghadap dengan bintang. Ada sebuah eksoplanet yang kelihatannya paling menonjol karena punya warna magenta yang cantik. Kamu bisa menemukannya di konstelasi Virgo. Planet tersebut bernama Gliese 504b, dan jarak antar planet ini dengan bintang induknya sekitar 9 kali jarak Jupiter ke matahari. Planet ini masih relatif baru dan sinarnya masih panas, sehingga permukaannya kelihatan pink. Cuma berjarak 20 tahun cahaya dari matahari, ada planet pengembara unik yang berkeliaran di galaksi Bima Sakti. Dan meskipun nggak mengorbit bintang manapun, planet ini masih punya medan magnet yang sangat kuat. Besarnya sekitar 4 juta kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Eksoplanet ini juga menghasilkan aurora yang sangat cantik. Saat menemukannya pada tahun 2016, para astronom hampir yakin kalau planet tersebut Katai coklat, yang notabene terlalu besar untuk menjadi planet tapi terlalu kecil untuk menjadi bintang. Tapi kemudian, para ilmuwan mendapat bukti kalau objek luar angkasa ini nggak cukup besar untuk menjadi Katai coklat. Meski begitu, planet ini memang paling bongsor di antara teman-temannya. Dibandingkan dengan Jupiter, planet terbesar di tata surya kita, planet Katai ini punya diameter 1,2 kali lebih besar dan bobotnya melebihi 12 kali lebih berat. Menurut perkiraan para astronom, medan magnet yang sangat kuat membantu planet ini menghasilkan aurora. Tapi anehnya, proses pembentukannya berlainan dengan aurora di bumi. Mungkin karena satelit dan eksoplanet ini telah membantunya menghasilkan fenomena cantik ini. Setelah menempuh jarak 20.000 tahun cahaya dari bumi, kamu akan berada di dekat Katai merah di konstelasi Sagittarius. Bintang ini sangat dingin dan kecil. Beberapa tahun cahaya dari bintang dingin ini juga ada sebuah planet. Planet ini sangat berjauhan dengan bintang induknya, jadi cuma menerima sedikit panas. Suhunya termasuk paling dingin di antara planet lain yang pernah terdeteksi. Suhu permukaan rata-ratanya kurang dari minus 218 derajat Celcius. Itu sebabnya seluruh planet tertutup lapisan es yang tebal. Kalau kamu menginjak permukaannya, kamu tidak akan melihat apapun selain gletser, dataran, dan pegunungan es. Tapi tetap saja, para astronom mengklaim kehidupan mungkin ada jauh di bawah permukaannya yang beku. Semua karena inti planet ini kemungkinan akan menghasilkan panas yang cukup untuk melelehkan sebagian es bagian dalamnya. Dalam hal ini, di planet ini mungkin ada lautan bawah permukaan yang sangat besar, bahkan mungkin dipenuhi dengan bentuk kehidupan yang aneh. Salah satu planet ekstrasurya tertua yang kita ketahui adalah VSRB 162026b. Umurnya sekitar 12,7 miliar tahun, hampir 3 kali lebih tua dari bumi yang muncul 4,5 miliar tahun yang lalu. Ini juga berarti bahwa planet Genesis terbentuk hanya sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Planet ini begitu tua dan 2 bintang induknya mampu berevolusi menjadi Katai putih dan pulsar yang menghasilkan hampir 100 putaran setiap detik. Pagi hari di planet ini pasti kelihatan sangat cantik. Eksoplanet yang satu ini pasti belum pernah kamu lihat sebelumnya. Nama lainnya adalah Super Saturnus atau Saturnus disuntik steroid. Itu karena J1407b memiliki sistem cincin kolosal. Ukurannya 600 kali lebih besar dari cincin Saturnus kita.
Planet unik ini berjarak 434 tahun cahaya dari bumi dan menjadi satu-satunya planet yang kita ketahui memiliki cincin mirip Saturnus. Kalau planet J1407b ini menggantikan Saturnus di tata surya kita, cincinnya akan terlihat beberapa kali lebih besar dari bulan purnama. Para astronom telah mendeteksi celah di tengah cincin tersebut, dan kemungkinan besar ada satelit ekstrasurya seukuran Mars yang mengorbit planetnya dari dalam celah ini. Kalau tinggal di satelit ini, kamu akan menikmati pemandangan spektakuler setiap kali menatap langit. Eksoplanet WASP-12b bisa melahap cahaya yang datang dari bintangnya dan menjadi salah satu planet tergelap yang kita ketahui. Bagian siangnya menyerap cahaya yang masuk, jadi nggak memantulkannya kembali ke luar angkasa. Planet besar seukuran 2 kali lipat dari Jupiter ini memerangkap lebih dari 94% cahaya yang mencapai atmosfernya. Karena itulah suhunya sangat panas, bisa melesat sampai 2500 derajat Celcius atau hampir setengah kali suhu permukaan matahari. WASP-12b bergerak sangat dekat dengan bintang induknya, sehingga hanya perlu waktu 1 hari untuk menyelesaikan satu orbitnya. Sisi malamnya nggak sepanas siang hari, cuma 1200 derajat Celcius. Karena perbedaan suhu ini, uap air dan awan berkumpul di atas permukaannya. Pusaran material dari atmosfer yang sangat panas tumpah ke bintangnya secara berkala. Sekitar 4000 tahun cahaya dari bumi, ada eksoplanet yang mungkin menyerupai sebongkah berlian besar. Ukurannya 5 kali lipatnya bumi, tapi skala revolusinya cuma selama 2 jam 10 menit. Objek antariksa ini merupakan pulsar yang berputar dengan kecepatan 10.000 kali setiap menit. Dan sejauh ini kepadatannya paling tinggi di antara planet lain yang kita temukan. Sebagian besarnya terdiri dari karbon super padat, dan menurut para astronom, karbon ini bisa mengkristal. Kalau prediksi mereka benar, maka sebagian dari planet ini berupa berlian. Saat malam hari, WASP-76b diguyur hujan besi, dan saat siang hari, suhunya naik sampai 2400 derajat Celcius. Yang mampu menguapkan kebanyakan logam. Eksoplanet ini sedikit lebih kecil dari Jupiter dan sejauh 640 tahun cahaya dari bumi. Kondisi cuaca yang mengerikan di dunia ini disebabkan oleh orbitnya yang gak biasa. Jarak antara WASP-76b dengan bintang induknya 10 kali lebih pendek dari Merkurius ke matahari. Itu sebabnya bintang dan planet besar tersebut terkunci secara pasang surut. Salah satu sisi WASP-76b selalu menghadap ke sang bintang dan sisi lainnya selalu gelap gulita. Eksoplanet berwarna biru cerah ini berjarak 62 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya sedikit lebih besar dari Jupiter dan terlihat tenang. Warna birunya mungkin mengingatkanmu pada bumi, tapi penampilannya ini menyembunyikan sifat menakutkan. Rona indahnya dihasilkan dari atom dan partikel silikat yang membentuk atmosfer. Tapi kecepatan angin di situ bisa mencapai 8.700 km per jam, 7 kali lebih ngebut dari kecepatan suara. Dan suhunya bisa mencapai 870 derajat Celcius. Tapi itu belum seberapa. Di planet aneh ini, terjadi hujan kaca yang arahnya menyamping. Jadi, kalau kamu mau pelesiran keluar angkasa, sebaiknya coret aja planet ini dari daftarmu.